Halo, hari ini kita akan belajar tentang perkalian skalar. Perkalian skalar dua vektor. Nah, perkalian dua vektor yang menghasilkan sebuah perkalian skalar itu bisa kita sebut dengan dot product, atau bisa kita sebut dengan perkalian titik. Jadi nanti bacanya adalah vektor A dot vektor B gitu ya. Nanti akan dengan rumus panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, theta ini sendiri nanti ini theta ini sendiri nanti itu bisa besarnya theta itu bisa ada beberapa kondisi. Misalnya nih, kondisi di sini adalah bentuk gambarnya ya. Misalnya di sini, ini tak buat di bawahnya aja, kayak gitu. Besar sudut itu bisa beberapa kondisi. Yang pertama, misalnya kondisinya adalah jika 0 derajat sampai dengan tetanya itu sampai dengan 90 derajat. Nah, 0 derajat, theta lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 90. Berarti dia theta ini berarti kurang dari 90 ya. Itu berarti tetanya itu bisa kita sebut dengan sudut lancip. Nah, gambarnya itu nanti seperti ini. Misalnya di sini adalah B, ini adalah A vektor A. Nah, theta di sini. Ini kan sudutnya lancip karena berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi nanti A dot B nanti hasilnya pasti akan positif. Ya. Yang kedua, jika tetanya itu berada di tepat setengah pi atau bisa kita sebut 90 derajat, maka nanti artinya adalah vektor A dot vektor B itu sama dengan 0. Kenapa? Ini adalah syarat tegak lurus, karena kan nanti gambarnya seperti ini. Ini adalah syarat tegak lurus, karena kan gambarnya seperti ini. Nah, ini kan tegak lurus ya, tegak lurus di sini berarti tetanya kan di sini. Misalnya vektor A, ini vektor B, gitu. Terus kondisi yang ketiga, jika tetanya itu berada di 90 derajat kurang dari theta, kurang dari sama dengan 180. Misalnya kondisi tetanya itu di antara 90 sampai 180. Nah, itu nanti berarti tetanya ini berada di sudut tumpul. Kenapa bisa tumpul? Karena gambarnya nanti akan seperti ini. Ini misalnya vektor A, ini vektor B, maka theta nanti di sini. Kan dia berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nanti bisa dipastikan bahwa vektor A dot vektor B itu sama dengan hasilnya nanti akan negatif. Gitu. Tapi nanti juga kalian juga bisa menghitungnya pakai kuadran kalau sudah belajar trigonometri. Dimana di kuadran berapa itu kan nilai, karena di sini vektornya itu cos, rumusnya menggunakan cos, maka bisa dipastikan dia hanya akan bernilai positif di kuadran 1 dan di kuadran 3. Jadi selain itu dia negatif. Kecuali kalau misalnya ini kondisi yang kedua ini dia vektor A dot vektor B sama dengan 0 karena tegak lurus, karena syarat tegak lurus itu sendiri ini tak jabarin karena gambarnya seperti ini. Jadinya akan A dot B sama dengan 0. Kenapa? Karena cos 90 itu kan 0. Jadi kan kalau cos 0 dikali panjang A panjang B tetap hasilnya akan 0 gitu. Nah, selanjutnya di sini gimana kalau misalnya sama. Jadi kalau misalnya vektornya itu gini, kondisi lainnya misalnya kondisi di adanya adalah vektor A dot vektor A atau vektor B dot vektor B. Nah, kalau kayak gitu berarti nanti gambarnya kan berimpit. Misalnya di sini vektor A, di sini juga vektor A, berarti kan titik di sini kan. Maka nanti tetanya sama kayak B juga sama, maka nanti tetanya bisa dipastikan adalah 0 derajat. Karena kan berimpit. Kan sama kan, jadi berimpit. Maka bisa dipastikan vektornya adalah 0. Gitu. Selanjutnya kita akan mencoba, jadi kalau yang sifat perkalian
komutatif. Sifat komutatif ini di mana vektor A dot vektor B itu sama dengan vektor B dot vektor A. Nanti hasilnya sama aja. Terus ada lagi sifat asosiatif. Asosiatif itu berarti nanti misalnya kayak gini, dot B kali dot C, misalnya ada C ya, misalnya vektornya ada C sampai C, maka itu akan sama aja seperti vektor A dot vektor B di dalam kurung kali dot vektor C. Selanjutnya adalah sifat distributif. Nah di sini jadi kayak gini nanti, vektor A dot vektor B plus minus C sama dengan nanti adalah A dot B plus minus A dot C. Jadi ini kali ini ketemu ini kali ini ketemu ini. Nanti kalau misalnya di sini plus ya di sini plus, kalau di sini min ya di sini min. Seperti itu aja. Nah selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Misalnya diketahui, ini contoh soal yang pertama, misalnya diketahui misalnya adalah vektor A itu adalah 3 min 21 dan vektor B adalah 2, 3, 4. Berapa? Yang ditanyakan adalah A dot B itu berapa, vektor A dot B berapa, dan vektor B dot A itu berapa. Nah kita bisa langsung menjawabnya, yaitu misalnya ini yang pertama, yang A, ini yang B. Vektor A dot vektor B berarti tinggal dikalikan aja, di sini 3 min 21 kali 2, 3, 4. 3 kali 2 itu adalah 6, ditambah 2 min 2 kali 3 adalah min 6, ditambah 1 kali 4 yaitu 4. 6 dikurangi 6 habis, ditambah 4 adalah 4. Nah sekarang kita cari yang B. Vektor B dot vektor A berarti 2, 3, 4 dikali 3 min 21. Berarti 2 kali 3, 6 ditambah 3 kali min 2 min 6 ditambah 4 kali 1, 4. Hasilnya sama 4. Maka terbukti ya kalau sifat komutatif dalam dot product itu sama. Nah setelah itu kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya gini, vektor A diketahui 4i min 3j plus 2k, dan vektor B diketahui i plus 2j plus 5k. Nah yang ditanyakan A dot B, yang A yang B adalah A dot A. Langsung jawab aja. Yang A berarti tinggal kita cari aja A dot B, sama seperti cara yang nomor 1. Berarti 4i min 3j plus 2k dikali di dot i plus 2j plus 5k. Berarti nanti sama dengan 4 kali 1, yang i sama i ya, 4 kali 1 yaitu 4 min 3 berarti 4 ditambah di sini nggak usah tak kasih kurung. Yang i sama i, yang c sama c, yang k sama k. 4 kali 1 berarti dia 4 ditambah min 3 kali 2 min 6 ditambah 2 kali 5 10. Jadi jawabannya adalah 8. Untuk yang B di sini adalah vektor A dot vektor A, berarti tinggal kita lihat aja vektor A itu 4i min 3j plus 2k kali 4i min 3j plus 2k. Sama ya, vektor A dot vektor A berarti tinggal 4 kali 4 16 ditambah min 3 kali min 3 itu 9 ditambah 2 kali 2 4. Jadi ketemunya adalah 29. Seperti itu. Jadi bisa
Sudah seperti itu ya, jadi nanti tinggal dicari aja. Habis itu jika nanti rumusnya adalah, bukan rumusnya, kalau misalnya diketahui lagi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, diketahui A itu adalah 3I 3 min 4 2. Yang vektor B diketahui adalah N 5 1. Dengan sudut antara vektor A dan vektor B itu 90 derajat. Nah, kalau sudutnya ditanya adalah N berapa sih? Karena di sini 90 derajat, berarti artinya ini itu adalah tegak lurus. Tegak lurus itu syaratnya A dot B sama dengan 0. Berarti langsung saja kita kerjakan. Berarti di sini tinggal kita cari aja. Di sini A dot B sama dengan 0, berarti di sini 3 min 4 2 dikali N 5 1 sama dengan 0. Nah, tinggal kita cari aja di sini 3 kali N yaitu 3N min 4 ditambah min 4 kali 5 adalah min 20. 2 kali 1 adalah 2 sama dengan 0. Berarti 3N min 18 yaitu min 20 tambah 2 kan min 18 sama dengan 0. Berarti 3N sama dengan, kalian minus pindah ruas jadinya positif. Berarti N sama dengan 18 dibagi 3 yaitu 6. Gitu. Sekarang kalau misalnya soalnya itu sama, saya kembangkan di sini 4 ya. Diketahui A, vektor A itu adalah 3 min 4 2, vektor B adalah 6 5 1. Nah, misalnya tadi kan sudut A plus B sama dengan A plus B sih. A dan B itu sudutnya adalah 90 derajat. Oh enggak, ganti aja. Misalnya sudutnya adalah 30 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah A, vektor A dot kali A kali dot B kali plus B gini. Gimana? Nah, kalau seperti ini berarti kita kan pakai rumus yang tadi. Nah, yuk kita jawab dulu. Jadi vektor A dot A plus B, jadi nanti jadinya adalah A dot A plus A dot B gitu ya. Nah, kalau A dot B itu kan sudutnya 30. Nah, sekarang kita carikan rumus dari perkalian skalar itu. Berarti kalau A dot A artinya adalah panjang A kali panjang A kali cos 0. Kenapa bisa cos 0? Karena kan dia A sama A, jadi kan berimpit. Kalau berimpit kan 0. Di sini berarti panjang A dot panjang B kali cos 90. Kali cos 30. Karena kan yang diketahui kan sudutnya A dan B kan 30. Oke, sekarang kita cari panjang dulu. Di sini panjang vektor A adalah akar dari berapa ini? 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, berarti di sini akar 9 tambah 16 ditambah 4 berarti akar 29. Nah, kalau yang vektor B panjangnya berarti akar 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat sesuai dengan angka yang di sini. Berarti akar 36 ditambah 25 ditambah 1. Berarti akar dari 36 tambah 26. Berarti 36 tambah 26 12 1 62. Langsung saja masukkan ke rumusnya ini. Berarti akar 29 kali akar 29 dikali cos 0 itu 1. Ditambah akar 29 kali akar 62 dikali setengah. Karena cos 30 berarti setengah akar 3. Oke, akar 29 kali akar 29 yaitu 29 ditambah 62 kali 29. Di sini 18, 1, 6 kali 9 adalah 54. 54 tambah 1 yaitu 55. Di sini 4, di sini 12. Berarti 8, 9, 7, 1. Akar 1, 7, 98 kali setengah akar 3. Sampai sini aja gak apa-apa. Karena tadi angkanya jelek, gak apa-apa di sini. Gitu. Oke, untuk materi dot sampai di sini dulu. Kita lanjut ke materi cross product.